Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helvena Mayasari dengan NIM 2111290075. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi klasifikasi fonem bahasa Indonesia, distribusi fonem bahasa Indonesia, realisasi fonem bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu klasifikasi fonem bahasa Indonesia. Klasifikasi fonem bahasa Indonesia, kriteria dan prosedur. Klasifikasi fonem bahasa Indonesia sama saja dengan klasifikasi bunyi. Hanya saja bedanya kalau bunyi-bunyi vokal dan konsonan itu banyak sekali. Maka fonem dan vokal fonem konsonan ini agak terbatas sebab hanya bunyi-bunyian dapat membedakan makna saja yang dapat menjadi fonem. Fonem yang berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap arus udara disebut fonem segmental. Sebaliknya, fonem yang berupa unsur suprasegmental disebut fonem suprasegmental atau fonem non-segmental. Distribusi fonem bahasa Indonesia. Distribusi fonem bahasa Indonesia terdiri dari vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentuknya vokal tersebut. Bahasa Indonesia memiliki 6 buah fonem vokal, yaitu I, E terbalik, A, U, dan O. Distribusi fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Fonem vokal. Vokal A dapat menduduki semua posisi seperti pada tampak contoh ambil, taat, dan harga. Vokal I dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh indah, amin, dan tani. Vokal E dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh enak, karet, dan sate. Vokal U dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh udan, sambut, dan lagu. Vokal O dapat menduduki semua posisi seperti pada contoh oleh, belok, dan bakso. Fonem konsonan. Konsonan B dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada bambu, timbul, dan sebab. Namun pada posisi akhir sebagai kode posisi mendua, maksudnya sebagai fonem B dan dapat pula sebagai fonem P. Konsonan P dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh pikat, lipat, dan tutup. Konsonan M dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh makan, aman, dan dalam. Konsonan T dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh hati dan karet. Realisasi fonem bahasa Indonesia. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Contoh pelafalan fonem vokal yaitu fonem I dapat memiliki alfon I seperti pada sapi dan lagi. Fonem vokal I juga memiliki alfon L seperti pada lambing dan kambing. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa I dapat berealisasi ke dalam I dan L dalam posisi yang tidak sama. Keduanya dapat disebut sebagai alfon dari fonem I dalam bahasa Indonesia. Contoh pelafalan fonem konsonan yaitu fonem P dapat berealisasi menjadi P pada posisi onset bukan akhir dan akan berealisasi menjadi P pada posisi kode seperti asap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa P dan P kutip atas merupakan realisasi dari fonem konsonan P. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang klasifikasi fonem, distribusi fonem, realisasi fonem. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.